Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PAIR 13. Perkenalkan, nama saya Mirancia Gracia Siagian dengan NIM 12S25031 dan PAIR saya Mikael Jordania Haryanja dengan NIM 12S25053. Nah, kami akan mempresentasikan simulasi sederhana tugas T01, yaitu program untuk membaca 10 properti buku dan menampilkannya dalam format tunggal. Lalu kami juga akan menjelaskan detail penting dari implementasi algoritma kami, khususnya mengenai pemilihan tipe data dan operator output dalam Flowgorithm. Untuk itu, mari kita mulai. Di sini ada soal Ucok dan Butet sudah sahabat sejak kecil. Keduanya bercita-cita ingin menjadi duo entrepreneur muda di masa mendatang. Akhir-akhir ini, Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk membangun sebuah startup company. Ucok terinspirasi Amazon.com, toko online yang dimulai dari menjual buku. Sabtu lalu, Ucok menyampaikan idenya pada sahabat Butet. Menurut Butet, untuk menjadi besar tentu memerlukan waktu, usaha, komitmen, dan yang terpenting adalah memulai dari hal kecil. Ucok dan Butet pun bertekad untuk memulai mimpi besar mereka hari ini. Ucok dan Butet kemudian berpikir untuk menginisiasi mimpi besar mereka, membangun startup dalam bentuk program penjualan buku sederhana. Hal terkecil yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi properti-properti dari suatu buku. Kebetulan, di sesi perkuliahan PEMFIS minggu ini dibahas mengenai data, tipe data, variabel, konstan, dan operator materi yang menurut Butet dapat direlasikan. Butet kemudian mulai menganalisis dan mendaftarkan properti dari objek buku beserta deskripsinya. Jadi deskripsinya itu yang pertama itu ada ISBN. Kode ISBN 13 yang secara unik mengidentifikasi buku. Misalnya 978-020-1498-00. Yang kedua, judul. Judul dari buku. Misalnya Data Structure and Algorithm Analysis in C. Yang ketiga, penulis. Nama dari penulis. Jika lebih dari satu, dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya, Mark Allen Weiss. Nomor 4. Tahun terbit. Tahun buku diterbitkan. Misalnya, tahun 1996. Yang kelima, penerbit. Yang berisi nama penerbit. Misalnya, Pearson. Yang keenam, format buku elektronik. Di sini terdapat dua format buku, yaitu paperback dan e-book atau buku elektronik. Paperback adalah buku fisik yang dicetak, sementara e-book adalah versi digital. Ucok kemudian menambahkan beberapa properti lagi untuk melengkapi. Yang ketujuh, harga pembelian. Harga buku ketika dibeli dalam mata uang US dollar. Nilai terendah dari buku tersebut adalah $1. 8. Minimum margin. Nilai keuntungan atau margin yang akan ditambahkan untuk menghasilkan harga jual US dollar minimum $1. Yang kesembilan, stok, yaitu jumlah stok buku. Minimum 0 atau tidak tersedia, dan lebih besar dari 0 jika tersedia. Yang ke-10, rating. Rata-rata review penilaian dengan rentang 0,0 sampai dengan 5,0. Semakin besar, maka semakin bagus penilaiannya. Tugas berikutnya, di sini disuruh kembangkanlah sebuah solusi sederhana yang secara berturut-turut akan membaca ke-10 properti buku.
setiap properti baca dalam satu baris masukan. Selanjutnya, tampilkan semua nilai properti yang telah dimasukkan dalam satu baris keluaran. Antara properti yang satu dengan properti lainnya dipisahkan dengan tanda pipe atau garis lurus seperti ini. Inti dari tugas ini adalah membangun algoritma yang terdiri dari 3 langkah, yaitu deklarasi, lalu menginput data, kemudian adalah output. Di sini saya akan menjelaskan melalui algoritma sistem yang dibuat oleh Butet. Yang pertama itu ada main. Main ini fungsinya untuk memulai flowchart. Nah, setelah main ini, di sini ada terdapat deklarasi. Nah, deklarasi ini kami membuat tipe datanya string. Karena string itu merupakan tipe data yang dapat menampung teks, sedangkan integer tipe data yang dapat menampung bilangan bulat. Kalau real, tipe data yang dapat menampung bilangan desimal. Sedangkan boolean adalah tipe data yang dapat membuat logika atau true false. Nah, sedangkan fungsi array ini merupakan deklarasi yang dapat menampung data. Di sini kami buat deklarasi stringnya. Yang pertama ada judul, penulis, penerbit, format, dan ISBN, dan tahun terbit. Kami membuat ini karena string ini judul, penulis, penerbit, format, ISBN, dan tahun terbit ini dapat berupa kalimat. Yang berikutnya kami mendeklarasikan integer. Integernya kami buat stok karena stok itu ditulis dalam bilangan bulat. Berikutnya kami membuat deklarasi real, tipe data real. Kami sini membuat harga beli, margin, dan rating. Mengapa kami membuat real? Karena tipe data real ini dapat membuat bilangan desimal, yang dimana bilangan desimal ini jauh lebih spesifik dari bilangan bulat atau integer. Nah, setelah deklarasi, algoritma ini akan menjalankan 10 kali inputan, yaitu mulai dari ISBN hingga rating. Ini memastikan setiap nilai yang dimasukkan disimpan ke variabel yang benar dan berakhir di output. Ini adalah puncak algoritma dari program ini. Nah, disinilah peran operator menjadi sangat penting, yaitu kami menggunakan 2 simbol utama, yaitu simbol dan lalu simbol pipa. Ini itu simbol dan ini berguna untuk penggabungan antara 10 inputan itu supaya ketika di output menjadi satu. Jadi semuanya digabungkan. Lalu karena semuanya digabungkan untuk membuat pemisah atau supaya kalimatnya tidak gabung, itulah gunanya tanda pipa. Makanya tanda dan pipa ini berguna untuk menggabungkan serta membatasi tiap kalimat-kalimat yang ada. Lalu setelah ini selesai, maka programnya telah selesai, tinggal di run. Nah, untuk menguji apakah program kami ini sesuai dengan yang diharapkan, kami akan meng-run-nya. Yang pertama kita masukkan ISBN-nya, yaitu 978 020 149 8400. Lalu kita masukkan judul bukunya,
yaitu data structure and algorithm analysis in C. Nah, setelah itu kita masukkan nama penulisnya. Nama penulisnya yaitu Mark Allen Weiss. Lalu kita masukkan tahun terbitnya yaitu tahun 1996. Setelah itu kita masukkan penerbitnya yaitu Person. Kita masukkan juga formatnya. Setelah itu harga belinya. Setelah harga beli kita masukkan margin. Lalu kita masukkan stoknya. Dan yang terakhir rating. Mari kita lihat hasil atau output yang dikeluarkan oleh program kami adalah sesuai dengan output yang sebelah kiri. Nah, maka dapat dibuktikan bahwa flowchart kami telah berhasil. Jadi, algoritma kami secara ringkas adalah 10 deklarasi atau string integer real diikuti oleh 10 kali input berurutan dan diakhiri dengan 1 kali output menggunakan operator dan pemisah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.